Baik, jadi mata kuliah kita adalah pengembangan strategi dan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Nah, mungkin kalau ada yang udah siap presentasi itu luar biasa, nanti tinggal raise hand aja, angkat tangan. Tapi kalau belum, saya ingin menggunakan metode diskusi atau munakosah ya. Dan ini pun sebenarnya sudah hampir 25% dari presentasi. Baik, pertama saya mau tanya dulu ke Pak Heri dulu nih ya. Pak Heri tadi kemarin saya ingat sekali bahwa akan mengembangkan strategi pembelajaran dan juga media belajar PAI berbasis ICT ya dengan Ya. menggunakan animasi. Coba jelaskan dalam 1 sampai 2 menit konsepnya, ini masih konsep ya. Konsepnya itu animasi yang seperti apa nih? Nah, nanti misalnya ada pertimbangan, oh ada animasi yang dari Eropa atau dari Eropa atau dari Amerika, saya agak lupa tuh, yang dia itu gambar kartun tetapi dia tidak menggambarkan muka, dia itu hanya hitam semuanya tuh. Bayangan orang saja, pakai peci hitam juga, naik ke sepeda hitam juga semuanya. Nah, kalau menurut Pak Heri itu seperti apa nih ininya, apa istilahnya itu, metodenya ya, pengembangannya, strateginya. Silakan dalam 1 sampai 2 menit, nggak usah lama-lama. Pak Dokter, jadi sebenarnya terkait materi sudah jadi sih sebenarnya, bahkan Mhm, contohnya pun juga sudah jadi dan mungkin nanti bisa kita demokan sekitar 5 menit, 6 menit gitu ya. mhm, Tapi mhm, pada prinsipnya terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam berbasis ICT, dalam hal ini animasi, bahwa mhm, yang pertama adalah animasi itu bisa meningkatkan daya tarik visual gitu ya. Artinya mhm, yang ya karena berbasis visual, jadi mungkin anak-anak dalam hal ini akan lebih menarik perhatian gitu ya. Yang kedua terkait dengan konsep gitu ya, memvisualisasikan konsep. Ini memang challenging tersendiri gitu ya, konsep yang kompleks biasanya itu nanti akan sangat terbatas, itu bagaimana memvisualisasikan materi-materi yang kemudian agak kompleks gitu ya. Nah, mungkin akan ada beberapa keterbatasan. Itu yang kedua. Yang ketiga sudah pasti animasi, karena tadi konsepnya visual, terus kemudian audio visual juga dan sebagainya, ini lebih menarik dan interaktif gitu ya, untuk pembelajaran dalam hal-hal tertentu gitu ya. Itu yang poin berikutnya. Nah, cuma salah satu kendala atau kendala lah ya untuk animasi maupun visualisasi dari pengembangan ini adalah satu, terkait dengan tidak semua orang gitu ya dalam hal ini itu bisa melihat dan bisa mendengar. Artinya ada beberapa anak didik kita yang kemudian mempunyai keterbatasan itu. Otomatis dengan adanya animasi sebagus apapun itu, karena ada keterbatasan, itu menjadi challenging tersendiri gitu ya, bagaimana mendeliver mata pelajaran itu ke orang-orang yang mempunyai disability di dalam hal pendengaran maupun visual. Yang kedua terkait dengan kemampuan gitu ya, kemampuan guru dalam hal ini untuk mentransformasikan atau mentranslasikan materi pelajaran PAI gitu ya, yang kemudian harus dibikin konsepnya, kemudian harus dibikin animasinya. Itu satu terkait waktu, karena memang itu time costly sekali gitu ya. Terus yang mhm. kedua adalah kemampuan teknis yang diperlukan dalam mentransformasi materi tadi ke dalam animasi. Mungkin 5 poin itu Pak Dokter, tiga kelebihan, 2 lagi kekurangan, mungkin itu yang bisa disampaikan saat ini. Oke, terima kasih.
Jadi memang nanti salah satu dari apa, kesimpulannya adalah bahwa, dia tidak bisa full untuk mengajar, PAI ya, tetapi kemudian dia hanya, suplemen gitu ya, suplemen atau mungkin juga, beberapa menit di awal atau di tengah atau di akhir, terutama untuk yang, memang tadi, visualnya dan kalau audionya bagus juga bisa, dengan auditori, dengan audio yang bagus itu akan, membantu. Nah, ini sebenarnya menarik juga nih Pak Heri nih, tadi kan Iya. kalau kita bicara tentang PA ini kan sebenarnya kita leverage nih ya, kita, luaskan jadi juga, dakwah dalam Islam gitu ya. Jadi, makna PAI ini secara spesifik itu adalah mata pelajaran di SMA, tetapi kemudian kita luaskan lagi maknanya menjadi, dakwah Islam. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang ini tadi, tentang, penggunaan animasi untuk, pengembangan PAI dan juga sebagai media pembelajaran, itu sebenarnya, kita berangkat dari yang sangat basic dulu nih gitu ya. Menurut Pak Heri gimana nih, ada beberapa orang yang, menganggap bahwa, gambar, makhluk bernyawa gitu ya, kartun atau apa itu, ya seperti ini, apa, hukumnya nggak boleh gitu. Saya muncul, dikatakan itu, asaddul azab mina apa, al-musawwir. Nah itu apakah udah keluar dari situ atau mungkin, masih gimana nih dengan hal seperti itu? Itu pertanyaan pertama, jawab dalam setengah menit berarti. Gimana sebenarnya nih tentang gambar, bernyawa ini gitu ya? Apa sudah karena sudah animasi, sudah hidup, sudah lepas atau kayak gimana? Dalam Ya, sedikit deh. sebenarnya, ini menjadi bagian yang memang agak, dilema buat, kita yang punya keyakinan seperti itu gitu ya. Tapi, Hmm. mungkin hal ini bisa diakalin dengan, apa namanya, tindakan-tindakan atau, apa, konsep-konsep yang kemudian tidak menampilkan full animasi gitu ya. Dalam Mhm. hal ini misalnya nanti, kalau misalnya animasinya itu, full badan kemudian kita kita, jadikan setengah badan gitu ya. Jadi, Tapi kan kalau dengan sholat susah juga gitu, kalau sholat kan harus full betul gitu. betul betul betul. Ya memang ini Mhm. agak agak dilema, tapi kalau, untuk pembelajaran, anak kecil mungkin sebisa mungkin kalau memang itu, bisa dihindarin, kita bisa hindarin, tapi kalau tidak mungkin ya mungkin kita mengambil, apa namanya, manfaat yang lebih besar gitu jika memang itu terbukti apa namanya, bisa meningkatkan kemampuan atau, pendidikan atau pengertian daripada, anak didik gitu ya. Oke, Walau terima alam kasih pada Pak Heri. Jadi, tadi, kalau bukan pendapat saya sih ya, artinya kita mengambil saja yang rukhsah istilahnya untuk pendidikan itu diperbolehkan walaupun kita menghormati juga, mungkin ada yang berpendapat bahwa, gambar makhluk bernyawa apalagi gambar kartun gitu ya, gambar kartun yang ada mata dan sebagainya itu tidak boleh, itu kita kita hormati juga, tapi oke lah kita anggap saja itu rukhsah atau mungkin, dari sini kemudian memunculkan ide kreatif tadi misalnya yang beberapa kartun dari Eropa sana dia tidak, menampilkan muka gitu kan ya, atau mungkin beberapa kita bahasa Arab juga ada yang lehernya dipotong dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, kalau animasi yang apa, yang digagas oleh Pak Heri ini, dia apa nih bentuknya? Apakah manusia, orang, anak kecil, mungkin atau buku, atau daun, atau binatang, atau apa sebenarnya yang terpikir nih? Ya, yang pertama karena keterbatasan waktu pastinya ya kita akan bikin, dengan platform yang, free saja gitu ya, artinya sudah Mhm, tersedia. Artinya tidak memang tidak banyak, apa namanya, tidak banyak pilihan mungkin yang terkait dengan, yang free-free seperti itu gitu ya, jadi kita hanya mhm, tinggal pakai. Jadi yang ada ya, yang pertama berbentuk orang sih memang gitu ya, mhm, mhm, tidak ada, pilihan untuk misalnya tadi misalnya pakai, apa namanya, gambar pensil atau apa gitu dan mhm, sebagainya gitu mhm, ya, mhm, gambar pensil yang kemudian punya tangan dan sebagainya gitu ya. Itu yang mhm. pertama. Yang kedua, yang bisa dipahamin adalah, eee apa namanya, ya kita berkaca pada kita sendiri gitu ya, dalam hal ini, ana pribadi gitu ya. Ana pribadi itu kalau melihat sesuatu yang lebih dari 5 menit atau 10 menit itu sudah sangat bosan sekali gitu ya, Mhm, gitu. Jadi mhm. kita mengambil, apa, psikologis itu, jadi, eee, dalam hal ini animasi-animasi yang kita, deliver atau untuk mendeliver pendidikan agama Islam ya,
kurang lebih kita usahakan untuk apa namanya materi-materi yang misalnya bisa selesai dalam 5 atau 6 menit gitu, atau mungkin maksimal 10 menit lah. Dalam contoh yang saya bikin itu adalah pelajaran tentang misalnya zakat gitu ya. Nah, zakat itu mulai dari apa namanya siapa yang menerima, siapa yang memberikan dan sebagainya gitu ya. Itu kita press gitu ya, materinya cuma akhirnya jadi 6 menit saja gitu. Nah, itu kalau misalnya ini buat pembelajaran mandiri gitu ya, yang kita bagikan kepada anak didik kita gitu ya, 5 menit 6 menit itu saya yakin anak didik itu masih bisa fokus gitu ya, dan masih bisa mengambil pelajaran dari situ. Tapi kalau lebih dari itu, anak pribadi mungkin nggak menyarankan gitu ya untuk dibikinkan animasinya gitu ya, karena memang bukan film juga sih. Ya, betul. Nanti ke depan mungkin bisa jadi termasuk juga film juga animasi gitu. Karena menurut saya juga sangat membutuhkan gitu ya. Tadi mungkin juga apa ya tadi kalau tentang fikihnya memang tadi kita ngambil yang rukhsahnya misalnya Aisyah juga pernah bermain dengan apa boneka yang dibuat ini gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi satu ini. Nah, tadi sudah betul sebenarnya nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, kenapa? Karena gini, kalau menurut saya tadi tentang terkait dengan misalnya tadi kan saya sebutkan itu dia bukan hanya PAI gitu ya. Saya sering lihat di gadget kita ya di short movie-nya, short reel videonya YouTube misalnya itu kartun yang kalau menurut saya sangat tidak mendidik gitu ya. Karena isinya sebagian itu sebenarnya dia cuman kartun, cuman gambar buletan, ada kakinya, ada mukanya, ada ininya gitu. Tapi dia sangat tidak mendidik, bahkan kita bisa sebutkan sangat tidak Islami. Jadi nanti mudah-mudahan tadi bukan hanya untuk PAI tapi juga untuk dakwah bahwa animasi itu sangat mungkin digunakan untuk dakwah. Saya lihat beberapa akun itu yang menggunakan animasi, tadi mungkin hanya gambar kacang gitu ya, kemudian ada kakinya, ada ini, tapi dia nggak bagus, isinya tuh nggak syar'i gitu ya. Bahkan Ya. cenderung malah ke apa ya, mungkin kata-katanya itu ya tidak sesuai dengan syariah gitu ya. Kata-katanya kotor walaupun kadang suka dikasih bintang-bintang gitu. Ini itu saya lihat beberapa kali, saya lihat, ini justru harus ada nih umat Islam yang membuat kartun gitu ya, yang tadi ya bukan 6 menit tapi hanya 15 detik atau paling lama itu 1 menit gitu ya. 60 Ya. tinggal 15 detik gitu. Paling lama itu 1 detik gitu ya. Standar berarti 30 detik. Hanya dengan 30 detik itu bisa menyampaikan pesan. Dan itu menurut saya ini juga rekomendasi ya untuk baik itu guru ataupun dai. Jadi karena kita luaskan, karena kalau kita bicara tentang PAI di sini nggak semuanya ngajar PAI gitu. Jadi nggak applicable juga ketika kita hanya bicara tentang PAI, sehingga kita luaskan menjadi kita bicara tentang dakwah, bahwa dakwah dengan animasi ya tanpa insya Allah tanpa melanggar syar'i gitu ya, dengan kreativitas kita itu menjadi hal yang menurut saya sangat penting saat ini. Ya misalnya tadi dengan mungkin kalau yang bernyawa ya silahkan gitu pendapatnya mungkin rukhsah gitu untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Kalaupun tidak, banyak momen-momen atau banyak hal-hal kreatif lagi yang sangat mungkin dibuat gitu. Ya misalnya apa tadi hanya gambar bulatan gitu ya, kemudian ada yang gambar kayak cacing juga gitu ya, ada ular gitu nggak ada ini matanya gitu ya. Nah itu pun apa banyak sekali di reel video itu gitu. Jadi itu umat Islam kapan nih gitu kan. Nah, ada beberapa sekarang tadi kalau dakwahnya apa para asatizah itu kan yang 15 detik, yang 30 detik, yang 1 menit itu sudah banyak. Tapi kan anak-anak itu perlu juga. Jadi ada teman yang dia fokus di penulisan buku anak. Ini berarti nanti ada orang animator yang khusus untuk anak dan itu muslim. Ya tanpa tadi menghilangkan tanpa bertentangan dengan syar'i. Misalnya dia percaya, ya udahlah berarti jangan makhluk bernyawa gitu kan. Sangat mungkin. Atau mungkin dia seperti Rara dengan Nusa gitu kan, itu juga cukup bagus gitu ya. Nah, di beberapa ini sekarang harus harus berkembang itu. Itu ya. Ini Mas tadi sebenarnya contohnya juga sudah disebutkan tentang zakat. Nah, tadi contoh-contohnya ya semua pembelajaran PAI gitu ya. Berarti ya Islam lah semuanya dari akidah gitu. Misalnya kita ini aja misalnya ada kartun tentang Ainallah gitu kan, di mana Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Itu kan mudah sekali, hanya 15 detik, mungkin yang satu gambar apa seperti bapaknya, yang satu itu anaknya yang bertanya atau bapak yang bertanya, 15 detik itu udah kalau ditayang itu menjadi sebuah ini dakwah yang luar biasa yang selalu menjadi amal soleh kita. Itu ya.
Baik, terima kasih Pak Heri atas masukannya. Berarti nanti mungkin next ya hari Rabu depan mungkin kita bisa melihat animasinya Pak Heri walaupun tadi hanya nggak usah 6 detik lah ya. Tiga, bukan detik ya, menit ya. Cukup 2 menit ya. Atau mungkin buat dua 1 menit 1 menit gitu ya. Nah, itu zaman sekarang kayak gitu. Kalau iya tapi kalau untuk di kelas memang ya 5 menit, 5 sampai 10 gitu. Kadang anak-anak sudah ini juga. Dan itu pun dia hanya suplemen saja tambahan. Terima kasih Pak Heri.